membunuh adiknya itu sama aja kayak dia membunuh sebagian dari dirinya. Hukuman minimum 30 tahun penjara. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Let's the story begin. Assalamualaikum, hai Mystery Friends. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Misteri Elsha Septadia. Kalian tahu dong kasus yang lagi viral dan ramai banget di beberapa media sosial, baik itu di TikTok maupun di Instagram, yang dimana kasus ini tuh berbanding terbalik dengan kasusnya Isabella Guzman. Jacob Matthew Morgan, dia ini membakar rumah orang tuanya di Carolina Selatan di tahun 2015 yang menyebabkan tewasnya adik laki-lakinya yang masih berusia 14 bulan. Remaja ini dihukum selama 15 tahun penjara. Duh, apa sih yang menyebabkan kasus ini kok jadi rame banget? Ya udah, tanpa basa-basi kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Pada bulan Maret di tahun 2015, di hari Jumat di Carolina Selatan, telah terjadi kebakaran yang melanda salah satu rumah mobil atau trailer milik Mike Hill di rumah mobilnya di Jalan Gereja Catawba, Rock Hill, di mana tragedi ini menyebabkan tewasnya anak laki-lakinya yang masih berusia 14 bulan yang bernama Joshua Hill. Ketika kebakaran berlangsung saat itu, Mike Hill dan istrinya Julie Dover ini sedang tidak berada di rumah. Mereka ini menitipkan bayinya ini kepada putra sulungnya yang bernama Jacob Matthew Morgan, yang biasa disebut dengan Matt Morgan. Matt ini lahir di bulan Februari dan pada saat kejadian kebakaran itu dia berusia 17 tahun. Di hari Jumat itu, tetangga dari Mike Hill ini menelpon 911 dan pada saat itu ada petugas polisi yang kebetulan berpatroli di daerah itu. Kemudian dia datang dan pada saat dia melihat adanya kebakaran di tempat itu, lalu petugas polisi itu menghubungi pemadam kebakaran. Tak lama kemudian pasukan pemadam kebakaran pun datang, berusaha untuk memadamkan api, dan mereka juga berusaha untuk menyelamatkan bayi Joshua yang berusia 14 bulan. Namun mereka ini gak berhasil untuk menyelamatkan bayi Joshua, karena pada saat itu bayi Joshua ini udah berhenti bernafas dan akhirnya bayi Joshua meninggal dalam keadaan terburuk yang gak bisa kebayangkan. Karena menurut pengadilan, hanya Matt Morgan lah pada saat itu yang berada di lokasi kebakaran. Tapi saat itu, Matt Morgan ini bukannya masuk ke dalam untuk menyelamatkan Joshua yang berada di dalam trailer. Dia ini malah keluar menyelamatkan diri. Dan saat itu, Matt Morgan ini hanya diam berdiri menyaksikan kobaran api yang melalap rumah mobil tersebut. Tapi orang tua Matt Morgan berkata sebaliknya, kalau pada saat itu, tetangga ini berusaha menahan Matt Morgan yang dia ini ingin masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan adiknya yang berada di dalam rumah tersebut. Sebelum penangkapannya pada Senin malam, pada saat itu Matt Morgan ini dia sedang mengikuti kelas di Rock Hill High School dan bekerja sebagai staf acara di Universitas Winthrop. Menurut orang tuanya di rumah, Matt Morgan ini adalah anak yang hebat, yang baik dan sayang dengan adiknya. Karena biasanya ketika Matt Morgan pulang ke rumah, Matt Morgan ini sering sekali membawa Joshua keliling di sekitar rumahnya, hingga si Joshua ini sampai tertawa. Sheriff Bruce Bryan, petugas polisi di lokasi kejadian pada saat itu, mengatakan kalau beberapa tetangga pada saat itu, termasuk Matt Morgan, mereka ini sempat meneriaki petugas pemadam kebakaran yang berusaha menyelamatkan adiknya itu. Dan Matt Morgan sempat berteriak histeris ketika mengetahui bahwa adiknya tidak bisa diselamatkan. Ketika Hill dan Julie akhirnya tiba, Matt Morgan ini sedang bersama tetangga, tanpa alas kaki, dengan rambut yang hangus karena kena panas. Dia mengatakan bahwa Matt Morgan ini terbangun di sebuah rumah yang sudah dipenuhi asap dan mencoba untuk pergi ke kamar tidur belakang di mana saat itu Joshua sedang tertidur. Tetapi Matt Morgan ini gak sempat sampai ke kamar Joshua. Matt Morgan ini berlari keluar rumah dan dia mencoba menghubungi tetangga. Kemudian dia mencoba untuk kembali lagi ke dalam rumah untuk menemukan Joshua. Tapi api melalap rumah itu dalam hitungan menit.
Itu yang menyebabkan akhirnya Matt Morgan ini tidak berhasil masuk lagi ke dalam rumah untuk menyelamatkan Joshua. Pada pukul 3 sore di hari Senin, Mike Hill, Julie Dover, maupun Matt Morgan, mereka melapor ke kantor sheriff untuk memberikan pernyataan mereka tentang apa yang terjadi pada hari Jumat itu. Mike Hill dan Julie ini diinterogasi hanya sekitar 1 jam, sedangkan mereka ini menunggu lama ketika Matt Morgan harus diinterogasi selama 5 jam. Penyelidik mengatakan kalau Matt Morgan ini memberikan laporan yang berbeda-beda, tapi orang tuanya berpendapat kalau Matt Morgan ini memiliki masalah perkembangan dan kesulitan dalam membaca dan menulis. Dan Matt Morgan ini mengatakan kalau dia mendapatkan tekanan pada saat dia diinterogasi selama 5 jam. Matt Morgan yang memiliki kemampuan mental seperti anak yang berusia 12 tahun, bahkan gak diizinin sama penyelidik untuk melihat atau berbicara dengan orang tuanya, dan tidak didampingi oleh pengacara satupun pada saat berjalannya interogasi. Padahal sebenarnya kalau dalam kasus-kasus seperti biasanya kan kalau diinterogasi seharusnya pelaku ini mempunyai hak untuk ditemani oleh pengacara dan dia berhak untuk tidak bercerita pada saat itu. Pada hari Selasa, pembela umum sirkuit 16 Harry Des mengatakan kalau kantornya ini akan mewakili Matt Morgan sebagai pengacaranya dan mereka juga tidak diizinkan untuk melihat atau bertemu dengan Matt Morgan sejak diinterogasi Senin itu. Matt Morgan dituduh sengaja menyalakan api untuk membakar rumahnya itu. Walaupun awalnya Matt Morgan ini tuh nggak mau mengakui dan dia menolak atas tuduhan itu. Tetapi akhirnya dia mengakui. Matt Morgan mengaku bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja, tapi bukan untuk mengaku melakukan pembunuhan. Namun pihak berwenang mendakwa dia dengan pembunuhan setelah dia dengan sengaja meninggalkan adik laki-lakinya di rumahnya yang terbakar hingga tewas. Dalam sidang yang berlangsung dramatis pada hari Selasa, wakil pengacara yang bernama Willie Thompson menyatakan kalau Matt Morgan memiliki ketertarikan pada api. Yang menurut Thompson kalau Matt Morgan ini memang sengaja menyalakan api untuk membakar rumah tersebut. Pernyataan itu juga disetujui oleh jaksa penuntut. Jaksa penuntut mengatakan kalau Matt Morgan telah membuat 2 titik api pada saat itu, yaitu di kamar Joshua Hill dan juga di ruang tamu. Jadi analisisnya, waktu itu Matt Morgan ini menyalakan lilin memang untuk membakar rumah itu. Bahkan penyelidik kasus ini, Slade William Keller, menyimpulkan kalau Matt Morgan ini memanipulasi kebakaran itu dengan menyalakan api di dekat pemanas ruangan, sehingga kesannya bahwa kebakaran itu seperti kecelakaan. Namun sekali lagi Matt Morgan ini menolak tuduhan kalau dia ini sengaja membunuh adiknya. Bahkan Matt Morgan dengan emosional dan sambil menangis di persidangan, dia mengatakan kepada hakim bahwa dia mencintai saudara laki-lakinya dan berharap dia bisa menyelamatkannya. Dia tuh gak mungkin membunuh adiknya karena itu satu-satunya saudara laki-laki yang dia miliki. Matt Morgan juga mengatakan kalau dengan membunuh adiknya itu sama aja kayak dia membunuh sebagian dari dirinya. Orang tua Matt Morgan pun menyangkal hal ini. Mereka bahkan gak percaya kalau Matt Morgan ini mampu membunuh adiknya. Sebab Mike Hill dan Julie ini kan orang tua dari anak-anak tersebut, jadi mereka sangat mengenal sekali anak-anaknya. Mereka tuh tahu kalau Matt Morgan ini sangat menyayangi adiknya. Jadi gak mungkin kalau Matt Morgan ini sengaja menyebabkan kebakaran untuk membunuh adiknya. Namun Willie Thompson tetap aja bersikeras kalau Matt Morgan ini memang bersalah. Karena menurut dia, di luar dari Matt Morgan ini sengaja membunuh Joshua atau enggak, tetap aja tindakan Matt Morgan ini menyebabkan kebakaran yang sengaja menyalakan api di dalam rumahnya hingga menyebabkan Joshua mati terbakar. Dan itu adalah kesalahan. Bahkan ia juga menyalahkan Matt Morgan yang pada saat kejadian Matt Morgan ini memiliki ponsel tetapi tidak dia gunakan untuk memanggil bantuan. Akhirnya pada bulan Februari di tahun 2016, hasil sidang diputuskan kalau Jacob Matthew Morgan dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan dan juga pembakaran tingkat 1. Tuntutan pembakaran tingkat pertama membawa hukuman minimum 30 tahun penjara. Matt Morgan memilih untuk mengajukan pembelaan Alford, yaitu di mana dia menerima hukuman tapi tidak mengakui atas kesalahannya itu, yaitu menerima hukuman tapi tidak bertanggung jawab untuk mengakui kesalahannya itu.
Jadi dia di sini menggunakan pembelaan Alford untuk mempertahankan ketidakbersalahannya untuk pembakaran tingkat 3 daripada pembakaran tingkat pertama. Dia juga mengakui bahwa negara memiliki cukup bukti untuk menghukumnya. Matt Morgan dipenjara selama 5 tahun untuk dakwaan pembunuhan tidak disengaja dan 10 tahun untuk dakwaan perilaku yang melanggar hukum. Jadi total tuh 15 tahun. Hukuman ini tuh akan berjalan berturut-turut, yang berarti dia akan menjalani hukuman masa percobaan selama 15 tahun penjara. Namun nih, kalau misal setelah dibebaskan Matt Morgan melakukan kesalahan atau dia berulah lagi, maka dia ini bisa ditangkap dan dikirim kembali ke dalam penjara selama 15 tahun. Akhirnya setelah persidangan, dia dituntun sambil menangis masuk ke dalam sel tahanan. Kalau kalian lihat videonya, aduh itu bener sedih banget. Gak tega aja ngeliat muka polosnya dia dan dia sambil nangis. Matt Morgan saat ini ditahan di pusat penahanan York County. Kasian sih ya, dari tatapannya aja dia tuh kayak gak tahu sebenarnya apa yang dia lakuin. Orang tuanya mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Matt Morgan ini memiliki keterlambatan dan telah dirawat karena mental illness atau kesehatan mental hampir sepanjang hidupnya. Matt Morgan ini didiagnosis menderita disleksia, ADHD, autisme, dan beberapa gangguan lainnya. Udah pasti dong ya, orang tua Matt Morgan ini ngerasa kehilangan banget. Udah anak bungsunya tewas, ditambah lagi mereka harus menghadapi kehilangan seorang putra sulungnya yang harus ditahan karena tuduhan pembunuhan itu. Mike Hill, ayah tiri dari Matt Morgan ini mengatakan kalau dia ini gak akan pernah bisa ngelupain kehilangan anak laki-lakinya, tapi dia juga gak bisa yang namanya ngelupain kehilangan putranya yang lain yang karena dituduh telah menewaskan putra kecilnya itu. Di akhir sidang, Willie Thompson ini sempat mengatakan bahwa keluarga Matt Morgan, rekan dan kerabat ingin menghentikan kasus ini dan meminta untuk tidak menuntutnya sama sekali. Tapi saat itu Willie Thompson ini menolak karena menurut dia apa yang dilakukan oleh Matt Morgan ini adalah sangat fatal. Terlepas dari bukti yang memberatkan sang kakak yaitu Matt Morgan, tapi keluarga Matt Morgan, kerabat-kerabatnya, teman-temannya, orang-orang yang dicintainya ini terus mendukungnya dan berharap kalau Matt Morgan ini bisa dibebaskan dari tuntutan. Kalau menurut aku sih ya, kasusnya Matt Morgan ini tuh gak fair banget. Miris dan kasihan kalau Matt Morgan harus dipenjara selama itu. Padahal jelas-jelas kalau diagnosisnya itu Matt Morgan ini mengalami autis dan memiliki mental illness lainnya. Ini kan beda banget sama kasusnya Isabella Guzman yang viral juga. Buat kalian yang belum nonton kasus Isabella Guzman, kalian bisa tonton video-video sebelumnya di channel aku. Di situ kalian bisa tahu kayak apa sih kasusnya Isabella Guzman. Karena itu memang berbanding terbalik dengan kasusnya Isabella Guzman. Isabella Guzman ini dinyatakan tidak bersalah karena dia didiagnosis mengalami schizophrenia paranoia. Jadi harusnya kalau memang dua-duanya ini kasusnya didiagnosis mengalami mental illness atau mental health, harusnya sih Matt Morgan juga dinyatakan tidak bersalah. Karena bisa jadi ini karena dia tidak memahami apa yang dia lakukan sebenarnya. Itu yang bikin miris dan ya ampun gak tega banget ngelihat dia sampai kayak nangis histeris kayak gitu ketika dia dianggap sengaja membunuh adiknya. Menurut kalian kayak gimana? Komen ya di bawah. Apakah kalian masuk tim aku atau kalian punya jawaban yang lain? Ya udah segitu aja cerita tentang Jacob Matthew Morgan. Kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk diklik subscribe-nya, like, komen, dan share video ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa tonton juga video-video lainnya di channel aku. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.